Ya, memang kan tidak mudah karena doktrin mereka kan sudah beratus-ratus tahun, berabad-abad kan ini. Seperti saudara kita yang sekarang Muslim, yang istilahnya ya sedikit banyaknya kan sudah termakan doktrinnya mereka. Mereka kan sedang kebingungan mungkin. Ini saya harus ikut bagaimana ini? Sedangkan mereka ini katanya cucu Nabi, sedangkan yang katanya bukan. Saya harus bagaimana? Sedangkan orang Muslim sendiri kan pada tidak berani kalau memang betul-betul kan dia takut kualat karena ini cucunya Nabi gitu. Bagaimana nih Kang Cito? Gini, ya kan? Aku memberikan arahan kepada saudara-saudara semua tanpa berbeda, tanpa beda, yang mungkin yang sedang bingung. Yang mungkin sedang bingung bagaimana dan piye bahasanya ya. Arahnya Kang Cito diam diami. Orang kebingungan Mas tidak akan menemukan jawaban yang tepat manakala mereka tidak mau diam. Paham maksudnya? Ada orang kebingungan ya kan, yang shock ya kan. Tenang, siapa tahu ada petunjuk. Paham maksudnya? Semua harapannya Kang Cito bisa diam dalam arti di sini keluarkan napas lirik panjang. Ini ajaran pok-pokan Mas. Sebelum ada ajaran yang masuk ke Nusantara ini ya kan, itu pertama kali Mas, ajaran menang nih Mas. Keluarkan napas itu Mas. Maka ketika banyak di antara mereka yang kebingungan, suruh diam. Kalau kau ingin dapat petunjuk yang sempurna, menang. Satu kali belum dapat, berulang kali pasti dapat. Yes. Kita diam tidak bisa Mas, sekali diam langsung dapat kuasa sempurna, tidak mungkin. Tak ibaratkan gini Mas ya, kita melakukan sesuatu itu tetap step by step Mas ya, bertahap Mas ya. Jadi ibaratnya gini, Mas Dudi, di Surabaya itu ada serbuk Mas, ya kan? Ini ibarat Mas ya, ibarat serbuk Mas 1 kilo. Coba saya berangkat ke Surabaya, ya kan? Nah, Kang, aku nggak mau Kang, panas. Ibaratnya bahasa seperti itu. Ya nggak sudah kalau nggak mau. Terus opsi kedua, berangkat Mas. Panas begini Kang, ya terserah sampean mau berangkat nggak? Iya Kang, aku tak berangkat. Nyampe di Surabaya, kira-kira sampean dapat nggak serbuk Mas tadi kalau mau berangkat? Mau dapat, iya. Mungkin mau, meskipun hanya sejimpit, iya kan, paham ya? Sejimpit, saman kantongi, paham ya? Berjimpit-jimpit saman kantongi ya. Apa maksudnya? Ketika dulur-dulur diam satu kali belum menemukan sesuatu yang terbaik, ulangi lagi. Karena dari tahapan ini tadi sedikit-sedikit ini, kita fokus, kita diam, nggak tahu. Tapi kalau kita mau melakukan, entah di menit awal, entah di menit seperempat, entah di menit tengah, entah di menit seperempat belakang atau di belakang, pasti dapat 0,% itu tadi. Itulah Mas cara untuk menemukan wujud sempurna itu. Nah, sebagai seorang pemula kira-kira nanti dalam mempraktekkan itu apa nanti harus ada bacaan, mantra, rapalan tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Cukup diam, keluarkan nafas. Keluarkan nafas. Cukup itu. Wis, saman buktikan. Karena aku adalah wujud kamu sendiri. Karena aku adalah wujud kamu sendiri, maka jikalau kau ingin menemui aku adalah utuh kamu sendiri. Artinya apa? Sampian itu tidak lain dan tidak bukan karena kamu itu adalah dikuasa. Seperti itu. Paham maksudnya? Maka sampian nggak usah ngomong, gitu loh Mas ya. Nah, untuk menyampaikan sesuatu itu sampean biar ketemu karena itu adalah real, ya kan? Nah, kalau sampai nanti sudah bisa menemukan Mas ya, dengan tahapan diam, bertahap, nah, pasti akan ketemu, ya kan? Maka kalau kurang percaya buktikan, kalau aku itu tunggal, ya kan? Karena apa? Napas keluarkan. Saman ada bau apa? Nggak ada bau apa-apa. Karena aku tunggal kamu. Maka keluarkan dengan sehalus-halusnya. Aku itu yang maha halus, aku yang maha lembut, aku yang maha bening, aku yang tidak ada. Itulah Mas.
Maka itulah keteguhan pertama kali sebelum ada ajaran-ajaran yang menggok plus main celek itu. Yes. Real kok. Real kok. Loh, aku ada di dalammu kok. Carilah aku di dalam diammu. Masuklah ke dalamku karena aku ada di dalam diammu. Orang yang carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ono. Tidak ada. Carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ada. Carilah aku di dalam diammu. Karena jadinya aku ada di antara diam-diammu itu. Cetho mas, gamblang, transparan. Oh, wis, Siap. Nah, ini masih tetap temanya yang masalah Habib itu. Seperti Pangeran Diponegoro itu kan diklaim bahwa ini salah satu keturunan Ba'alawi. Imam Bonjol juga, beliau-beliau itu kan pahlawan besar, pahlawan nasional. Cuman yang jadi istilahnya pertanyaan itu bagaimana kok sikap pemerintah itu masih belum ada istilahnya cawe-cawe atau turun tangan mengenai ini, karena ini kan berurusan dengan pahlawan nasional. Menurut Kang Jito bagaimana komentarnya mengenai hal ini? Ya mungkin mas ya, karena pengakuan sepihak ya kan, pengakuan sepihak seperti itu banyak dari pemerintah, bukan pemerintah ya, orang-orang yang belum berani membuka semua ini mas ya. Mudah-mudahan mas ya, mudah-mudahan pemerintah beberapa saat lagi ya kan akan menjomplang ya apa bahasanya, Membalikkan jomplang no hawa kamurkane wong-wong. Kan? Jadi seperti Imam Bonjol ya, Pangeran Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan tokoh-tokoh sentral lain ya kan, itu sebenarnya mas sudah dikibuli. Saman paham nggak mas ya? Ini membuka sejarah mas. Saman tahu pernah lihat film Sandiwara Angkling Darmo, ya kan? Angkling Darmo itu kan sentral orang asli orang Jawa tuh mas ya. Iya. Lah iku lo diklaim agama Islam. Pakaiannya Ya dulu kan terus iya. nggak jadi dipublikasikan kan sebentar deh. Nah, sejauh ini mas ya cara ngrigi ngripisi grogoti seperti itu. Tapi adil ini sudah mulai terkuak mas, ya kan. Jadi orang-orang yang mengklaim, bahkan kemarin ya banyak ya kenyataan. Di sini ada makam mas ya, yang nggak tahu namanya, disebut makam Mbah Santri. Padahal di situ itu orangnya siapa namanya? Nggak ono namanya, pokoknya dijenengi Mbah Santri. Lah iki kan ya wis konyol loh mas ini. Ya. Jenenge ora iso disebut no. Nah, padahal kene iki mas ya kata-katanya niki. Ngene iki kan jane kurang pas. Seperti itu. Nah, jenenge wong Jawa mbok dihargai wong Jawa. Seperti itu. Iya. Paham mas ya? Iya. Jadi aku pernah melihat mas ya. Lah iya, iki terus dipekno asal-usul teko ndi? Ya, dipekno asal-usul teko ndi? Keturunan Mojopahit jekek iku lho, namane ganti. ganti. Lah berarti kan pembohongan. Lho ngene wis kebangetan sing melok ku lho. Sing melok iki kok kebangetan. Paham maksudnya? Iya. Makanya kalau orang banyak yang mengklaim sekarang baru tersadarkan, ya kan? Tapi sebentar lagi mas dijomplang apa ya mas? Wis. Tapi harusnya kan ada campur tangan dari pemerintah kalau masalah ini. Pemerintah untuk saat ini menyangkut urusan isu nasional kan. Ya, pemerintah untuk saat ini mas ya. Mungkin 2024 ini menjelang akhir mas. Engko lagi brol mas. 2024 akhir. Berarti setelah pelantikan Jombo aku ra iso ngarane ya, pokoknya 2024 akhir ngono mas judule. Wis ngono. Setelah piye mas. Mergo kono belange ketok kabeh mas ngono. Wis belange ketok kabeh. Jadi ada harapan nanti ketika Pak Prabowo ya bukan harapan lagi, bukan ada, ya memang harapan bukan nanti terwujud nanti. Iya seperti itu. Nek ada berarti ada harapan, berarti kan saya remu-remu kan, masih remu-remu kan. Itu nanti akan dibuka sama Pak Prabowo. Ya antaranya seperti itulah. Oke. Aku nggak mengatakan langsung Pak Presiden yang terpilih ya, tapi nanti ada di antara itu.
entah lewat siapa, tapi setelah pelantikan. Wis, ngono ae. Gak wani Mas, aku apa ngomong tok let jenenge gak wani Mas. Iya. Wis seperti itu. Paham ya? Ya karena memang ini agak sudah parah ini, bukan agak sih, memang sudah parah. Ya, seperti teman ngomong parah, seperti aku setuju. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu kan namanya ganti siapa ini, Habib siapa bin Yahya gitu. Nah, itu kan ya aneh gitu. Nah, makanya cara membelokkan sejarah, ya makanya gini loh Mas, sepandai-pandainya tupai melompat ya kan pasti jatuh juga. Nah saat inilah Mas dilepas. Seperti itu. Kalau misalnya dijerat dengan dipidanakan gitu apa bisa ya? Mas, nek pidana dunia, nek pidana hukum pemerintahan ini nonsen Mas. Soalnya di situ ada permainan. Tapi nek pidana jiwa Mas, aku yakin Mas. Jadi ibaratnya muka kita menghadap ke sana. Nek pidana jiwa ini kembali ke sana Mas. Ya, seperti itulah gambaran yang tak sampaikan. Nek pidana pemerintahan, undang-undang yang dibuat masih saat ini ya nonsen. Seperti itu. Masalah masih ada yang bermain. Paham ya? Iya. Pak Mahfud MD menurut dulur-dulur ya, aku nggak begitu melihat di YouTube ya. Protesnya seperti apa? Nah, ya, nyatanya gergete ya belum ada dukungan. Nah, kan seperti itu. Ya. Nah, inilah Mas, waktu yang tepat, kabeh bakal bongkar. Nah, ya, seperti itu. Maka jabaran seperti ini Mas ya, kita ini tidak berharap negara ini kisruh, ya kan? Tidak berharap negara ini kisruh. Ya, betul, itu kan memang jadi kekhawatiran karena tempo hari kan dari para muhibbin, para pecinta-pecintanya itu yang jamaahnya mereka itu kan istilahnya siap, istilahnya membela Habib-Habibnya sampai darah penghabisan. Nah ini kan nanti akan miris kalau misalnya terjadi pertumpahan darah dengan sesama saudara senusantara ini. Nah aku berharap ini Mas ya, kecil kemungkinan, kecil itu terjadi. Kuasane dawuh ngene Mas ya. Yen kabeh iki engko nek diwalik glempang ngene Mas. Paham maksudnya ya? Jadi diwalik glempang ibarat wong ngomong ya Mas, lali karo asal mulane Mas. Jadi sing asale metentem-metentem moro kelipuk kalah Mas. Atas kuasa loh Mas ya. Kang Sito menyampaikan kecil kemungkinan Indonesia akan ada konflik. Kecil kemungkinan, ya kan? Ya. Meskipun gasnya wis di ibaratnya toreng wis dikorong ini, kecil kemungkinan, ya kan? Ya. Tapi di situ nanti akan terbalik pek. Wis bahasanya kan sudah seperti itu. Ya, sebenarnya ya agak sederhana ketika para pengikutnya itu menyadari kebodohan dan kebohongannya mereka, tidak usah diikuti, gitu aja sudah aman. Makanya arahan Kang Sito kepada dulur-dulur kita semua, sama-sama keluarkan napas yang halus panjang, kita akan kembali kepada jiwa sempurna itu, ya. Jadi kita ini harus ketemu para sempurna itu Mas, ya.